Dalam hal yang lebih sederhana, cobalah untuk berjalan di sekitar tempat tinggal Anda. Pasti akan kamu jumpai seseorang yang hidupnya jauh lebih terlilit susah dari Anda. Tempat tinggalnya kurang dari gubuk, bingung makan apa, tanpa selembar uang di tangan, atau bahkan hanya mampu meminjam beras tanpa lauk pauk yang terhidang di meja makan. Sedangkan Anda masih dikaruniai rumah tempat bernaung, baru saja merasakan kenyang dan masih memiliki beberapa lembar uang di tangan. Atau cobalah berjalan beberapa meter lagi. Tentu akan kamu dapati seseorang nenek atau kakek yang tua renta tak mampu berjalan, badan sakit-sakitan, sedangkan dirimu masih mampu berdiri tegak dengan badan bugar, melihat dengan terang, mendengar dengan jelas, dan mengunyah dengan lancar. Lantas, mengapa ada satu derita saat ini dalam hidupmu yang mampu menghapus berjuta nikmat Allah yang masih melekat dalam dirimu? Untukmu yang sedang galau hatinya, ditinggal ayah ibu, anak tercinta, atau adik tersayang, merekalah perhiasan dunia, tawanya menggema di selaksa antariksa. Allah tidak akan mengambil sesuatu darimu kecuali memberi ganti dengan yang lebih baik. Dalam sebuah hadis yang berbunyi yang artinya, barang siapa aku ambil orang yang dicintainya di dunia tetap mengharapkan ridhoku, niscaya aku akan menggantinya dengan surga. Memang sulit untuk melepas semua, tapi yakinlah semua akan baik-baik saja. Saat beberapa hari dan bulan kemudian kita akan mampu mengikhlaskan segalanya. Tetap meminta kekuatan pada yang maha kuat, agar Allah menempatkannya di tempat yang terindah, agar kita diberi ketabahan yang ekstra. Tak mengapa kamu bersedih saat kehilangan, kamu itu adalah manusiawi. Karena itu adalah manusiawi, namun cobalah untuk bangkit kembali. Ada banyak yang merindukan dirimu, engkau masih harus tetap berjuang dalam kehidupan. Mereka keluarga yang telah pergi, doakanlah semoga dia tenang di sana. Yang ia butuh adalah lantunan doamu, semangat hidupmu, bukan ratapan sedihmu, karena nanti ia akan tersiksa. Kirim rasa cinta kita dalam bentuk balutan doa-doa yang panjang untuk keselamatan mereka. Meski air mata menetes, dada masih bersedih, tak mengapa, semua akan terlewati dan kita akan menjalani hidup seperti sedia kala. Percayalah, tetap serahkan segala ketetapan, takdir dan perasaan kita kepada Allah. Allah berfirman yang artinya, selamat atas kesabaranmu, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 24. Ada sebuah kisah indah tentang ketegaran seorang ibu yang ditinggal mati anak tercinta. Ibu itu adalah istri Abu Talhah. Suatu ketika putra Abu Talhah mengeluhkan rasa sakit, sementara Abu Talhah masih bekerja mencari nafkah. Tidak lama kemudian anaknya pun semakin parah, lalu meninggal dunia. Ibunya atau Ummu Sulaim berpesan kepada keluarga yang berada di sana supaya tidak memberitahu suaminya, sampai dia sendirilah yang akan memberitahu. Ketika Abu Talhah pulang, ia mulai mencari putranya karena lelah seharian bekerja dan ingin menatap mahkota hatinya. Apa yang dilakukan anakku? Tanyanya. Ummu Sulaim hanya terdiam. Ia tidak memberi jawaban, kecuali hanya menyuguhkan makan malam kepada Abu Talhah. Setelah keduanya makan, istrinya berdandan untuk sang suami pada malam hari. Setelah melihat sang suami kenyang, istrinya pun mulai berkata, "Ya suamiku, aku ingin bertanya,
bagaimana pendapatmu seandainya ada sekelompok orang meminjam barang pada sebuah keluarga, lalu saat orang itu meminta kembali barangnya, apakah keluarga itu memberikan atau menolaknya? Memberikan, karena itu bukan miliknya. Kalau begitu, ikhlaskanlah anakmu, ia telah meninggal dunia. Suaminya terkejut bagai disengat aliran listrik. Spontan ia marah dan berkata, "Mengapa engkau tidak berkata sejak tadi?" Keesokan harinya Abu Talhah pun mendatangi sang Nabi untuk menumpahkan isi hatinya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, setelah Allah mengambil seorang putra Abu Talhah yang telah diikhlaskan Ummu Sulaim tanpa ratapan sama sekali, ternyata Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih. Apa itu? Mereka dikaruniai 9 anak laki-laki yang semuanya menghafal Al-Quran. Masya Allah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin berbunyi, aku pernah melihat 9 anak laki-laki yang semuanya sudah menghafal Al-Quran. Yang dimaksud adalah anak-anak dari Abu Talhah. Kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi dari Anas bin Malik.